Satu cerita pendek yang gue dapatkan secara singkat dari pengalaman bapak. Kejadian ini berlatar waktu tahun 60-an. Bapak dan adik laki-lakinya yang tinggal di sebuah rumah bedeng peternakan sapi ikut dengan kedua orang tuanya yang bekerja di sana. Sebetulnya gue udah bikin cerita tentang peternakan ini dengan judul yang berbeda. Tapi kali ini ceritanya ada di sekitaran rumah bapak dan adik laki-lakinya. Bapak dan adik laki-lakinya bermain di ruang depan. Malam itu sekitar pukul 9 kurang. Abah, kakek gua belum pulang dari tugasnya menjaga pintu masuk peternakan. Abah itu kalau siang bekerja sebagai pengurus sapi, sampai dari memberikan pakan sampai memerah susu sapi, dan malam mendapatkan bagian menjaga pintu gerbang peternakan itu. Bapak dan adiknya selalu menunggu Abah datang karena Abah suka membawa makanan ringan seperti kue-kue ataupun makanan lainnya yang dijatah oleh juragannya. Namanya anak-anak, apapun yang dibawa bapaknya, apalagi itu adalah makanan, pasti bikin mereka senang. Emak, nenek gua masih mengobrol di ruang tengah bersama adiknya. Entah apa yang mereka obrolkan. Bapak dan adiknya asik mengobrol khas anak kecil malam itu. Seperempat jam berlalu, Abah belum juga pulang. Bapak makin gelisah karena mulai mengantuk. Kalau tidur, pasti cemilan bakal dihabiskan kakak atau adiknya. Bapak bakal tidak kebagian. Semakin larut, akhirnya pintu depan rumah bedeng itu ada yang mengetuk. Itu pasti Abah, pikir bapak. Adiknya bergegas lari ke pintu, menyongsong bapaknya. Karena tinggi, adik bapak mencolek dengan sapu-sapu slot pintu kunci rumah itu. Bapak menghampiri sambil berkata, "Awas, bukannya," kata bapak. Meski sedikit jinjit, tapi kunci pintu itu akhirnya bisa dibuka juga. Di luar hanya gelapnya malam, samar-samar terlihat tanaman rumput tinggi untuk pakan sapi. Tidak ada Abah di sana. Bapak hanya terbengong heran. Tapi tidak berapa lama adiknya berteriak karena ada sosok yang dianggap Abah waktu itu. Setelah mendengar teriakan adiknya, bapak pun tiba-tiba melihat sosok Abah di depan beranda. Kalaulah mereka sudah sedikit bisa berpikir, kenapa orang ketuk pintu tapi bukan di depan pintunya, malah di beranda dan agak jauh. Mereka berdua lalu hendak berlari, tapi tiba-tiba ada tangan menahan mereka dari belakang. Ternyata itu emak dan adiknya. Emak dengan wajah ketakutan berkata kepada bapak, "Kamu mau kemana? Itu makhluk bukan bapakmu. Itu hantu," katanya. Setelah besar dan bapak sedikit mengerti, emak bercerita bahwa makhluk yang dilihatnya malam itu bukanlah Abah, tapi sosok tinggi besar berwarna hitam. Katanya juga makhluk itu mempunyai payudara besar sampai menyentuh ke tanah. Mungkin sejenis wewe gombel atau lainnya. Bapak tidak terlalu menjelaskan deskripsi makhluk itu. Kembali ke cerita. Emak menahan kedua anaknya dibantu adiknya tadi sambil berteriak-teriak mengusir makhluk itu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil dan mengunci pintu. Dan makhluk itu pun sepertinya pergi dan tidak
berniat mengganggu, hanya sekedar iseng mengetuk-ngetuk pintu rumah bedeng yang Bapak tempati. Bapak dimarahi nenek karena sembarangan membuka pintu di malam hari. Pukul 10 malam, akhirnya Abah pulang. Itu pun dibukakan pintu penuh dengan drama. Takut-takut itu bukanlah Abah. Kemudian setelah Abah meyakinkan bahwa itu dirinya, nenek pun membuka pintu rumah bedengnya. Nenek menceritakan kejadian tadi kepada Abah. Seperti biasa, beliau menanggapi dengan bijak. Namanya di peternakan, makhluk-makhluk begitu pasti selalu ada, Mak. Makanya kita selalu berdoa dan jangan pernah sembarangan berkata ataupun bertindak dan berlaku tidak baik. Akhirnya malam itu pun terlewati tanpa ada gangguan dari makhluk itu lagi. Pengalaman mistis sering bapak gua alami di peternakan itu. Sampai akhirnya cerita ini bapak bagi ke gua. Masih banyak cerita yang bapak bagi ke gua. Nanti gua akan cerita lagi setelah video ini gua upload di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati. Kawan-kawan pendengar semua, maafkan juga jika kualitas audio yang gue share tidak seperti harapan teman-teman yang mendengarkan. Jujur, gue ini sedang belajar menjadi pencerita di YouTube. Channel ini sebagai ajang gue belajar. Mohon dukungan teman-teman pendengar atas video-video yang gue upload. Terima kasih untuk telah membagikan kepada teman-teman kalian semua. Terima kasih atas share, like, dan subscribe-nya. Mohon maaf. Sekian cerita dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.